coba pengen membahas tentang soal-soal paket Fitra pertama. Untuk nomor 1 ini bab pengukuran dengan timbangan bahwa di kiri ini sudah ada 1 kg, kemudian di sebelah kanan massa berat 2,5 kg, sehingga posisi timbangan tidak seimbang, berat lebih yang kanan. Nah, di soal ini meminta berapa yang harus diberikan di sebelah kiri ini supaya timbangannya ini seimbang. Terlihat bahwa antara kiri itu 1 kg, kemudian yang kanan itu 2,5 kg, maka yang sebelah kiri ini kurang agar seimbang, itu kurang 1,5 kg. 1,5 kg tentunya karena ini bebannya ada dalam kilogram, maka ini nilainya sama dengan 1500 gram. Nah, nilai seperti ini tentunya bisa dipenuhi oleh nomor 1 dengan nomor 2, atau nomor 1 dengan nomor 3 dan nomor 2, sehingga jawabannya adalah B. Untuk nomor 2 ini pokok bahas tentang besaran dan satuan. Lihat yang ditanyakan dari soal nomor 2 ini adalah besaran turunan. Kita lihat percepatannya ini besaran turunan, satuannya meter per sekon kuadrat, betul. Kemudian waktu ini besaran pokok, besarannya juga betul, satuannya betul. Kemudian berat Newton ini adalah besaran turunan, kemudian massa kilogram itu pokok, kemudian kekuatan arus ampere itu adalah besaran pokok, dan volume 1 meter pengaturan ini adalah besaran turunan. Jadi dari soal ini yang merupakan besaran turunan adalah nomor 1, nomor 3, dan nomor 6. Jadi jawabannya adalah D. Untuk nomor 2, di sini tentang pokok bahasan wujud zat, yaitu ada zat padat, zat cair, kemudian zat gas. Nomor 1 20 ini merupakan contoh dari zat padat. Kemudian kalau air itu adalah zat cair, kemudian gas itu adalah jenis gas. Kalau dilihat bahwa nomor 1 zat padat. Zat padat itu ciri-cirinya adalah bentuknya dan volumenya ini tetap, ya, tetap. Kemudian kalau yang zat cair itu volumenya tetap, ya, volume tetap, kemudian bentuknya bisa berubah. Bentuknya berubah. Kalau gas, volumenya berubah, kemudian bentuknya juga berubah. Berarti dari sini terlihat bahwa nomor 1 itu bentuk dan volumenya tetap, kemudian yang nomor 2 itu bentuknya berubah dan volumenya tetap. Jadi jawabannya adalah A. Untuk nomor 3 ini materi tentang massa jenis tapi dikaitkan dengan hukum Archimedes, yaitu posisi melayang, kemudian terapung, dan tenggelam. Nah, dari sini terlihat dalam satu itu cairan, kemudian benda-benda lain dimasukkan di dalam cairan tersebut, sehingga benda-benda tersebut akan mengalami fase ada yang tenggelam, kemudian ada yang melayang, kemudian ada yang terapung. Itu ada syarat-syarat tertentu. Benda itu terapung, ya, benda terapung itu ada syaratnya. Syaratnya adalah rho-nya itu kurang dari rho zat cair. Kalau melayang, ya, benda itu melayang
arah cairan. Ini terlihat bahwa arah cairannya adalah 1000. Ini kata kuncinya di sini 1000. Berarti posisi zat padat 750. Ini kurang dari ini, berarti posisinya terapung. Kemudian yang kita 500 ini kurang dari 1000, ini juga terapung. Kemudian ini 6500 lebih besar, maka ini tenggelam. Ya. Jadi dari sini terlihat bahwa yang nomor 4 harus tenggelam. Nah, ini mesti salah. Ya. Ini mungkin benar, ini mungkin benar, mungkin benar. Terus yang nomor 3 itu bendanya harusnya terapung, ini melayang, berarti ini salah. Nah, ini terapung, terapung benar. Tetapi terlihat bahwa 500 itu adalah separuhnya dari 1000. Sehingga nomor 3 itu karena separuhnya, maka dia posisinya adalah terapung tetapi separuh di luar, separuh di dalam. Kemudian kalau yang nomor 2 ini 750, berarti lebih besar dibanding dengan 500, sehingga lebih banyak yang lebih masuk, sekitar 3/4 nya ini masuk. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Untuk soal nomor 5, ini materi tentang pemuaian yang perlu diingat, koefisien muai, ya. Koefisien muai kalau besar maka akan mengalami pertambahan yang lebih besar. Kalau dilihat di sini bahwa yang mengalami pertambahan paling besar adalah nomor 2. Kemudian yang paling kecil adalah yang nomor 4. Berarti dari sini nilai yang paling besar harus pada nomor 2. Kemudian yang paling kecil adalah di nomor yang 4. Kalau dilihat di sini bahwa yang paling besar nomor 2 itu adalah jawaban yang D. Urutannya adalah kalau terlihat di sini yang paling panjang adalah nomor 2, terus nomor 1, nomor 3, terus baru nomor 4. Kita lihat 2, kemudian 1, 3 dan 4, sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 6 ini berkaitan dengan jenis-jenis dari gerak, ya, jenis-jenis gerak. Kalau percobaan benda tetap ini adalah GLBB, ya. Terus kecepatan benda berubah beraturan, kecepatan benda berubah ini juga GLBB. Kemudian percobaan benda 0 ini GLB. Kecepatan benda tetap ini GLB. Berarti jawabannya benar 1, 2 itu GLBB, kemudian yang 3, 4 itu GLB. Jadi jawabannya D. Untuk soal nomor 7 ini ada 2 mobil dari kota A, kemudian ada yang bergerak dari kota B. Mereka bergerak barengan. Kalau mobil yang dari kota B itu 40 km per jam, berarti 1 jam dia akan menempuh 40 km. Sedangkan mobil yang pertama 1 jam ini akan menempuh 60 km. Jadi mobil 1 dan 2, ya, 1 jam itu menempuh jarak 60 ditambah dengan 40. Berarti ketemu 100 dalam 1 jam. Padahal jarak A dan
besar. Ini adalah hukum 2 Newton, A sama dengan F per M. Jadi kalau mencari A paling besar, cari aja gaya total yang paling besar. Untuk yang jawaban A, ini yang ke kiri ya, yang ke kiri itu 30, yang ke kanan 25, berarti 25. Ini ketemu 5 gaya totalnya. Untuk yang B yang ke kiri itu 45, sedangkan yang ke kanan itu adalah yang ke kiri 35. Saya ulangi, sedangkan yang ke kanan adalah 25, berarti ini adalah 10. Kemudian yang C itu yang ke kiri 40, yang ke kanan 15, berarti ketemunya 25. Terus yang D itu yang ke kiri 45, yang ke kanan 25, berarti ketemunya adalah 20. Sehingga gaya total terbesar itu dimiliki oleh C. Karena gaya total terbesar dimiliki oleh C, maka percepatan besar juga dimiliki oleh gambar C. Oke, untuk konsep nomor 9 ini yang perlu diingat adalah bahwa yang dimaksud dengan usaha itu adalah perkalian antara gaya yang sejajar dikalikan dengan perpindahan, dimana F dan S ini harus sejajar. Untuk perpindahan X, maka gaya yang sejajar adalah yang 20 Newton dan 5 Newton ini. F totalnya adalah 20 dikurangi dengan 5, dia pindah sejauh 20 kurangi 5, 15, dikalikan dengan 20 akan ketemu dengan 300 Joule. Oke. Untuk soal nomor 10 ini energi potensial, rumusnya adalah M kali G kali H. Kalau ini kita misalkan ya, untuk bangunan yang pertama ini X, berarti ini X, ini X, ini X, ini X. Kalau ini kita misalkan Z, maka ini Z, maka ini Z. Oke, dari sini terlihat bahwa kalau ini berarti X